Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear yang dimana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi untuk menyelesaikan ini kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Ya mungkin sebenarnya ya sistem persamaan linear ini sudah sering kita dengar atau bahkan sudah sering kita lakukan prosesnya. Mungkin dulu ketika masih SMP, SMA itu juga sudah membahas tentang sistem persamaan linear ini, yang dimana proses penyelesaian dengan metode eliminasi Gauss. Nah, jadi kali ini kita akan membahas ini juga ya, tapi dengan konsep daripada si metode numeriknya. Jadi di sini ada dua pokok pembahasan kita. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu sistem persamaan linear dan kemudian apa itu daripada si metode eliminasi Gauss-nya. Nah, jadi di sini dikatakan sistem persamaan linear itu bentuk umumnya seperti ini. Sistem persamaan linear itu bentuk umumnya seperti ini. Jadi itu misalnya tuh dia A11X1 ditambah dengan A12X2 tambah dengan A1NXN sampai dengan nilainya adalah B1. Nah, jadi kalau sistem persamaan linear itu biasanya variabelnya itu bisa dibuat itu adalah X1, X2, X3 atau bisa juga dia X, Y, Z atau bisa A, B, C dan segala macam. Jadi sistem persamaan linear itu bentuknya seperti itu. Aku mungkin biasanya kita jumpa seperti ini ya. 2x pangkat 2 ditambah 3x 2x tambah 3y tambah 4z sampai dengan 6. Jadi, misalnya seperti itu. Atau ada juga seperti ini. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 sampai dengan 6. Oke, jadi kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Jadi bentuk daripada sistem persamaan linear itu bentuknya seperti ini. Jadi bentuk umum yang di sini maksudnya itu adalah yang ini. Oke. Nah, di sini dikatakan adalah dengan menggunakan perkalian matriks. Nah, jadi kita menyelesaikan metode numerik ini, dia diselesaikan dengan menggunakan perkalian matriks. Jadi dengan perkalian matriks ini dapat kita tulis persamaan itu adalah AX sama dengan B. Jadi nanti kita akan menyelesaikannya dengan aturan dari matriks, yaitu kita akan membuat matriks nanti yaitu AX. Matriks AX sama dengan ini nilai B-nya adalah nilai konstantanya. Di mana dalam hal ini nilai A itu adalah AIJ, berarti matriks dengan berordo berapa kali berapa, barisnya itu berapa, kolomnya dengan berapa, berordo n kali n atau berukuran n kali n. Kemudian yang yang kedua adalah X atau dengan XJ merupakan barisnya berukuran n kali 1, sedangkan B-nya di sini adalah merupakan kolomnya. Ya, jadi bentuk umum daripada sistem persamaan linear itu bentuknya seperti ini. Kemudian nih bentuk umumnya yang tadi ya, yang tadi kan sudah disinggung bahwasanya persamaannya itu kita harus merubah AX sama dengan B-nya. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang di sini adalah AX, X-nya sini adalah B-nya. Jadi nanti untuk proses penyelesaian daripada ini nanti kurang lebih kita akan menyelesaikan dengan aturan daripada persamaan yang seperti ini. Berarti kita akan menyelesaikan kurang lebih dengan aturan atau persamaan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah si eliminasi Gauss-nya. Apa sih metode eliminasi Gauss? Jadi di sini adalah metode eliminasi Gauss itu ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dimanfaatkan untuk menjelaskan sistem persamaan linear. Sudah ya. Jadi alasan kita ini menggunakan si metode eliminasi Gauss ya karena metode ini diselesaikan untuk menyelesaikan permasalahan daripada sistem persamaan linear yang dimana untuk prosesnya kita harus berubah ke dalam bentuk matriks. Berarti dalam prosesnya nanti kita harus merubahnya ke dalam bentuk matriks. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi nanti kita akan menyelesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi kita harus tahu dulu nih. Pada metode eliminasi Gauss, kita berdasarkan dengan matriks segitiga atas. Jadi proses penyelesaiannya seperti ini nanti. Bentuk dari proses penyelesaian dari eliminasi Gauss, jadi yang tadi misalnya itu ada A11,
A12, A13, kemudian A21, ini ya, berarti A31 dan segala macam. Berarti dari bentuk matriks yang seperti ini, ketika kita ingin melakukan perubahan, ketika kita ingin melakukan proses penyelesaian dengan menggunakan eliminasi Gauss pada metode numerik, kita menyelesaikannya dengan menggunakan aturan ini. Yang artinya adalah bentuk akhir dari matriksnya itu harus bentuknya seperti ini. Berarti di sini dikatakan ini nih, katakan sebagai segitiga atasnya. Ini yang dikatakan sebagai segitiga atasnya. Kemudian metode eliminasi Gauss pada prinsipnya bertujuan mentransformasikan dari AX sama dengan B menjadi dengan UX sama dengan Y. Nah, jadi seperti saya katakan tadi bahwasanya pada eliminasi Gauss di metode numerik kita harus merubah matriks yang ini. Kita harus rubahnya ke dalam ini, akan terbentuk daripada si matriks segitiga atas. Jadi proses penyelesaian nanti seperti ini. Berarti nanti misalnya di sini ada nilai-nilai nih, A21, 31, 41 ini ada nilai, ini ada nilai, ini ada nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita pikirkan bagaimana nilai-nilai itu berubah menjadi nilai 0. Kalau nilai yang lainnya ini bebas, tapi yang harus diperhatikan adalah nilai yang ini yang sudah ditentukan ini nilainya itu harus 0. Oke, untuk proses daripada metode eliminasi Gauss, kita akan menyelesaikan dengan permasalahan atau kita bisa menyelesaikannya dengan operasi baris elementer. Yang dimana operasi baris elementer itu hanya ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah seandainya diberikan persamaan seperti ini ya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 3. Kemudian X2 X1 tambah 2 X3 tambah 3 X3 sama dengan 10. Kemudian misalnya 2X1 tambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 15. Misalnya seperti ini. Nah, berarti untuk menyelesaikan proses ini sehingga terbentuk yang matriks segitiga atas dengan nilai di sini adalah 0, kita hanya dibolehkan terhadap 3 ini. Yang pertama, kita hanya diperbolehkan untuk melakukan pertukaran baris. Jadi cara yang pertama adalah kita hanya diperbolehkan untuk melakukan penukaran baris. Maksudnya gimana sih penukaran baris? Nah, tadi kan ada 3 baris tuh. Berarti ada R1, R2, R3 atau B1, B2, B3. Nah, berarti untuk proses penyelesaiannya kita hanya yang langkah pertama adalah kita hanya bisa melakukan pertukaran baris. Berarti seandainya kita melakukan pertukaran seperti ini. Antara R1 akan kita rubah dengan R3, maka bentuknya nanti seperti ini. Kalau ada seperti ini berarti adalah pertukaran. Yang artinya adalah nilai pada baris pertama itu akan menjadi nilai pada baris ketiga. Kemudian nilai baris 3 akan berubah menjadi nilai baris yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan pada operasi baris elementer di sini adalah kita bisa mengalihkan baris tersebut. Dengan konstanta, berapa saja konstanta itu terserah. Mau dia 1, 2, negatif 1 dan segala itu terserah. Asalkan di sini adalah nilai konstantanya itu tidak boleh 0. Oke, nilai konstantanya tidak boleh 0. Kemudian operasi baris elementer yang ketiga di sini adalah kita bisa mengalihkan baris tersebut dengan konstanta dengan catatan konstantanya tidak boleh 0. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan baris yang lainnya. Jadi misalnya ada R1, R2. Ketika kita melakukan prosesnya, kita buat seperti ini. Nilai R1-nya itu kita kalikan dengan konstanta 3. Kemudian konstanta 3 ini kita tambahkan dengan nilai pada R2-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti mungkin lebih nampaknya atau lebih jelasnya kita bisa melihat pada proses contohnya. Oke, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Seandainya kita diberikan 3 buah persamaan. Persamaan pertama di sini adalah 4
2x tambah 3y kurang z sama dengan 5. Kemudian 4x tambah 4y kurang 3z sama dengan 3. Kemudian 2x tambah 3y tambah kurang z sama dengan 1. Ini ada 3 bentuk persamaan. Ini ada 3 bentuk persamaan linear. Kemudian kita disuruh untuk menyelesaikannya. Berarti langkah pertama adalah kita harus merubahnya ke dalam bentuk matriks. Berarti adalah 2x tambah 3y kurang z sama dengan 1. Berarti kita bisa buatkan menjadi 2, 3, negatif 1 berarti 5. Kemudian selanjutnya adalah 4x tambah 4y dikurang 3z sama dengan 3. Berarti ini adalah 4 negatif 3. Kemudian di sini tetap 3. Kemudian yang terakhir adalah negatif 2x tambah 3y tambah dikurang dengan z sama dengan 1. Berarti adalah negatif 2 ditambah 3 dikurangkan dengan 1. Nah, berarti kalau kita sudah merubahnya seperti ini, kita rubah bentuknya seperti ini, berarti kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan pada si eliminasi Gauss tersebut. Nah, berarti langkah penyelesaiannya adalah matriks yang ini harus dirubah bentuknya ya. Harus dirubah bentuknya seperti ini. Sudah? Berarti kurang lebihnya nanti kita harus memikirkan cara nilai yang ini. Nilai 4, negatif 2, dan juga 3 ini harus berubah menjadi 0. Harus berubah menjadi 0. Kalau nilai-nilai yang lainnya, nilai-nilai yang ini bebas. Mau berapapun nilai yang kita buat itu nggak ada masalah. Yang penting nilai itu didapatkan dari sebuah proses. Hanya saja pada eliminasi Gauss itu sudah ditentukan matriks yang nilai-nilai yang ini itu nilainya harus adalah 0. Untuk memudahkan kita dalam proses mencari. Nah, berarti di sini coba kita lihat. Kita sama-sama berpikir ya. Kita coba pikirkan. Di sini ada angka 4. Nah, berarti angka 4 inilah yang harus kita rubah dia menjadi 0. Angka 4 ini yang harus kita rubah menjadi 0. Oke. Cara kira-kira 4 berubah menjadi 0. Cara atau kira-kira 4 ini bisa berubah menjadi 0 adalah kita bisa menggunakan 4 kita kurangkan dengan 4. Kalau 4 dikurangkan dengan 4 itu hasilnya adalah 0. Oke. Nah, berarti karena dia di sini sifatnya adalah positif, kita harus memikirkan kira-kira itu negatif 4 dapatnya dari mana. Oke, kita harus bisa memikirkan kira-kira negatif 4 itu dapatnya dari mana. Nah, di sini untuk negatif 4 berarti kita bisa dapatkan dari yang ini. Dari yang 2 ini. Berarti kalau dari yang 2 berarti sini maka kita bisa lakukan prosesnya. Proses OBE atau operasi baris elementernya kita buat di sini adalah untuk mencari R2. Ini maksudnya adalah untuk mencari R2 kita harus mengalihkan konstanta negatif 2. Kita harus mengalihkan negatif 2 dikalikan dengan R1-nya. Oke. Negatif 2 dikalikan dengan R1 kemudian ditambahkan dengan nilai R2-nya. Itu cara untuk mencari nilai R2-nya. Oke, berarti kita masukkan ya ke dalam rumusnya dulu. Oke, kita harus tahu dulu R1 berarti 2, 3, negatif 1, 5. 2, 3, negatif 1, kemudian 5. Dikalikan dengan berapa? Di sini negatif 2. Konstantanya adalah negatif 2. Kemudian ditambahkan dengan R2-nya sendiri. Ditambahkan dengan R2-nya sendiri. R2-nya di sini kita lihat adalah 4, 4, negatif 3, 3, 4, 4, negatif 3, kemudian 3. Kemudian kita hitung dulu nih. Berarti di sini adalah negatif 2 dikali dengan 2, kemudian negatif 3 dikalikan dengan 3, negatif 2 dikalikan dengan negatif 1, kemudian negatif 2 dikalikan dengan 5. Maka negatif 2 dikalikan dengan 2 yaitu adalah negatif 4. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan 3 yaitu adalah negatif 6. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan positif 2 maka negatif 2 dikalikan dengan negatif 1 maka hasilnya adalah positif 2. Kemudian kita kalikan negatif 2 dikali 5 itu hasilnya negatif 10. Kemudian ditambahkan dengan nilai daripada X2-nya. Nilai pada R2-nya yaitu adalah 4, 4, negatif 3, kemudian 3. Kemudian sini kita bisa lakukan prosesnya. Berarti prosesnya di sini adalah negatif 4 ini kita harus tambahkan dengan nilai yang ini. Negatif 4 tambah 4 nilainya adalah 0. Maka kita buat di sini adalah 0. Kemudian selanjutnya ada negatif 6 ditambah 4. Negatif 6 ditambah 4 berarti dia harus kurang 2. 4 ini kurang 2 biar terpenuhi. Maka dibuat di sini adalah negatif 2. Kemudian selanjutnya adalah 2 dikurang dengan negatif 3. 2 dikalikan dengan negatif 3 maka itu negatif 1. Kemudian negatif 10
tambah dengan 3. Negatif 10 ditambah dengan 3. Negatif 10 tambah dengan 3 berarti sini adalah negatif 7. Maka nilai yang akan kita gunakan untuk matriks yang barunya. Oke, berarti yang ini ya nilai untuk R2-nya. Berarti R2-nya yang 4 negatif 3. 3 kemudian bisa dirubah menjadi nilainya adalah 0, kemudian negatif 2, negatif 1, negatif 7 dengan menggunakan syarat yang tadi. Oke, kemudian setelah ini berarti kita harus menyelesaikan untuk operasi-operasi yang selanjutnya. Berarti di sini setelah kita dapatkan nilai yang baru, nilai ini akan kita gunakan sebagai nilai pada matriks yang barunya. Berarti nilai ini akan merubah sebagai nilai 4 negatif 3. Kemudian 3 berubah jadi 0, negatif 2, negatif 1, kemudian negatif 7. Nah, kemudian nilai ini yang akan kita gunakan untuk proses yang selanjutnya. Jadi nilai yang ini tidak kita gunakan untuk proses yang selanjutnya. Jadi berdasarkan dengan aturan yang ada, nah berarti yang ini kan sudah 0. Berarti kita harus merubah bagaimana nilai yang ini juga harus 0 juga. Kita harus merubah bagaimana nilai yang ini juga harus 0. Nah, berarti kurang lebih prosesnya adalah kita harus memikirkan negatif 2 itu harus bisa menjadi 0. Caranya adalah ketika kita tambahkan dia dengan 2. Oke, jadi negatif 2 itu bisa jadi 0 ketika kita tambahkan dengan 2. Ketika kita tambahkan dengan 2 barulah dia bisa menjadi 0. Jadi kita harus memikirkan kira-kira dari mana berasal angka 2-nya. Berarti kita harus memikirkan bagaimana dari mana asal angka atau berdasarkan dengan angka bilangan daripada positif 2-nya. Ya, berarti langkah selanjutnya adalah kita nantinya di sini akan mengalihkan untuk mencari rangka yang ketiga, untuk mencari baris yang ketiga, untuk cara mencari baris ketiga ya, untuk cara mencari baris ketiga, kita akan memproses seperti ini. Kita akan mengalihkan nilai baris pertama. Nilai baris pertama akan kita kalahkan. Sorry, ini bukan negatif, ini 1. Ini enggak ada negatifnya, ini juga enggak ada negatifnya. Dari sini kita akan mengalihkan baris pertama. Nilai baris pertama kita kalikan dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan baris ketiganya. Berarti baris pertama kita kalikan dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan baris ketiganya. Oke, kita lihat di sini. Berarti prosesnya seperti ini. Nilai yang ini ya, baris pertama, kita lihat baris pertama dulu, kita ambil nilainya. Baris pertama nilainya itu ini 2, 3, negatif 1, 5. 2, 3, negatif 1, 5. Kemudian kita kalikan dia dengan 1. Kita kalikan dia dengan 1. Berarti kita kalikan ya, 1 dikalikan 2 itu hasilnya tetap. 1 kali 3 itu hasilnya tetap. Kemudian 1 dikali negatif 1 itu hasilnya tetap. 1 kali 5 itu hasilnya adalah tetap. Kemudian R3-nya. R3-nya tuh ini berarti negatif 2, kemudian 3, negatif 1, kemudian 1. Nah, kemudian setelah kita dapat itu, kita bisa lihat nih, kita bisa kurangkan ya. Kita bisa kurangkan untuk nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Berarti nilai yang kita dapatkan di sini adalah 2 ditambah dengan negatif 2. Berarti 2 dikurang 2. Itu kita anggap dia sebagai 2 dikurangkan dengan 2. 2 kurang 2 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 3 ditambah 3. 3 tambah 3 itu adalah 6. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 1. Berarti negatif 1 dikurang 1. Negatif 1 dikurang dengan 1, maka itu adalah negatif 2. Kemudian 5 ditambah 1 adalah 6. Maka untuk R3 yang negatif 2, 3, negatif 1, 1. Sekali lagi. Maka untuk nilai R3 yaitu adalah negatif 2, 3, negatif 1, kemudian 1. Itu berubah menjadi 0, 6, negatif 2, 6. 0, 6, negatif 2, dan kemudian adalah 6. Oke, berarti sesuai dengan bentuk yang tadi, ini sudah sesuai. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah kita harus mencari bagaimana nilai yang 6 ini harus berubah menjadi 0. Nilai 6 itu harus berubah menjadi 0. 6 bisa dirubah menjadi 0 adalah ketika kita kurangkan dia dengan negatif 6. Jadi nilai positif 6 bisa menjadi 0 ketika kita kurangkan dia dengan 6. Nah, berarti kita harus cari kira-kira negatif 6 itu dapatkan dari mana. Tetapi dengan tidak merubah nilai yang di sini.
tetapi dengan tidak merubah nilai yang di sini. Maksudnya gimana? Kalau misalnya nilai nolnya itu berubah, berarti nanti prosesnya itu harus kita ulang lagi. Kita harus rubah nilai itu jadi nol. Berarti meskipun kita merubah nilai 6 itu menjadi nol, tetapi kita tidak boleh merubah nilai yang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Maka di sini prosesnya saya akan menggunakan nilai R2-nya. Kenapa? Karena nilai R1-nya di sini ada 2. Kemungkinan kalau yang ini kita proses nanti nilai di sini juga berubah, bukan lagi 0. Nah, berarti di sini saya akan menggunakan si negatif yang baris yang kedua. Nah, berarti di sini nilainya adalah 3. Oke. Untuk mencari R3, untuk mencari baris ketiga itu adalah 3 konstanta 3 dikalikan dengan R2 ditambahkan dengan R3. Oke, berarti sini 3 dikali R2. Oke, R2 tadi ada 0, negatif 2, negatif 1, negatif 7. 0, negatif 2, negatif 1, negatif 7. Ditambahkan dengan R3. R3 adalah 0, 6, negatif 2, 6. 0, 6, negatif 2, kemudian 6. Oke, kemudian sini kita kalikan 3 dikali 0. 3 kali 0 itu tetap 0. 3 kali negatif 2, 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6. 3 kali negatif 1, 3 kali negatif 1 itu adalah negatif 3, kemudian 3 kali negatif 7. 3 kali negatif 7 itu adalah negatif 21, kemudian tambahkan 0, 6, negatif 2, kemudian 6. Oke, nah di sini yang saya maksud, di sini yang dimaksud adalah kita tidak boleh merubahnya. Seandainya tadi kita gunakan itu yang pertama, baris yang pertama, berarti kan tadi nilainya kan 2 nih. Baris pertama kita nilainya adalah 2. Takutnya adalah ketika kita proses kita kalikan dengan konstanta itu memiliki nilai. Berarti ketika kita tambahkan takutnya nilainya berubah. Jadi di sini kita harus memastikan untuk mencari nilainya itu tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi nilai yang sudah sesuai dengan ketentuannya. Oke. Berarti di sini kita bisa lakukan prosesnya 0 tambah 0. 0 tambah 0 itu adalah 0. Kemudian negatif 6 tambah 6. Negatif 6 itu tambah 6 itu adalah 0. Kemudian negatif 3 tambah negatif 2. Negatif 3 tambah negatif 2 itu adalah negatif 5. Kemudian negatif 21 ditambah 6. Negatif 21 ditambah 6 maka itu adalah negatif 5. Maka bentuk umumnya itu sudah dapat. Bentuk umum daripada matriksnya itu sudah dapat seperti ini. Berarti langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai X-nya, kita mencari nilai Y-nya, dan juga kita mencari nilai Z-nya. Tetapi untuk prosesnya itu kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita menggunakan aturan yang ini. Aturan ini yang kita gunakan untuk proses pencariannya. Bagaimana caranya? Oke. Setelah didapatkannya ini, setelah didapatkan nilainya ini, setelah didapatkan bentuk matriks seperti ini, untuk mendapatkan nilai X1, X2, dan juga X3 atau mencari nilai X, Y, Z-nya, sudah kita bisa menggunakan teknik penyulihan mundur. Kita bisa menggunakan teknik penyulihan mundur. Oke, penyulihan mundur. Berarti kalau dia penyulihan mundur, berarti itu kita prosesnya itu dimulai dari yang paling besar. Ini N-nya 1, ini N-nya 2, ini N-nya 3. Berarti karena dia penyulihan mundur, maka itu kita mulai dengan nilai N3. Oke, rumusnya gimana? Nah, berarti untuk mencari nilai Xn, itu berarti cara mencari nilai Xn di sini adalah nilai Bn dibagikan dengan An. Oke, Bn-nya itu nilai B itu yang ini. 5, negatif 7, negatif 15 itu adalah nilai B-nya. Kemudian nilai A-nya itu nilai yang di dalam matriksnya. Ya, berarti sini untuk mencari Xn-nya, untuk mencari Xn di sini rumusnya adalah Bn dibagikan dengan An. Oke, Bn-nya negatif 15. Maka di sini kita buat negatif 15. Kemudian An-nya di sini nilainya. Sudah. Nah, ini 0, ini 0. Sudah, ini 0, ini 0, maka di sini N-nya itu kita langsung kita mulaikan dari sini. Ini tidak usah kita buat sebagai N-nya. Berarti ini negatif 5 dibagikan dengan 5, negatif 5 dibagikan dengan 5, maka nilainya adalah 3. Sudah, itu adalah Xn-nya. Kemudian selanjutnya adalah Xn kurang 1. Berarti Xn kurang 1, tadi kan X3, berarti 3 kurang 1, berarti kita mencari nilai X2. Berarti kita mencari nilai X2 yang di sini. Yang dimana rumusnya adalah Bn kurang 1, berarti nilai B2. N-nya kan tadi 3, berarti nilai B2 dikurangkan dengan An dikurangkan dengan 1. Oke, berarti di sini adalah An. Di sini An. Ini An kurang 1-nya. Oke, berarti ini sebagai An-nya.
Ini sebagai n kurang satunya. Oke, berarti kita masukkan ya. Bn kurang 1 dikurang An kurang 1 dikalikan dengan Xn. Xn yang tadi sudah dapat. Bagikan dengan An. Oke, berarti kita bisa masukkan ke rumusnya ya. Bn kurang 1. Bn kurang 1. B2, nilai B2 di sini adalah negatif 7. Oke, berarti kita buat sini negatif 7. Dikurang dengan berapa? An kurang 1. Ini n. N-nya negatif 2. Berarti An kurang 1. Berarti negatif 1. Berarti kita buat sini negatif 1 dikalikan dengan N-nya. N-nya adalah 3. Sudah, Xn-nya adalah 3 dibagikan dengan An. An-nya adalah negatif 2. Oke, berarti kita bisa proses ya. Jadi di sini prosesnya kita kalikan dulu. Negatif 1 dikalikan dengan 3. Negatif 1 dikalikan dengan 3 itu hasilnya negatif 3. Kemudian karena di sini adalah positif, negatif jumlah negatif maka dia positif. Maka di sini adalah negatif 7 ditambahkan dengan 3 dibagikan dengan negatif 2. Negatif 7 ditambahkan dengan 3 itu adalah negatif 4 dibagikan dengan negatif 2. Maka untuk nilai X2-nya di situ adalah 2. Untuk nilai X2-nya di situ adalah 2. Kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir adalah Xn kurang 2. Berarti N-nya tadi 3. 3 kurang 2 berarti kita mencari nilai X1. Berarti bagaimana cara mencari nilai X1-nya? Untuk mencari nilai X1-nya adalah Bn kurang 2 berarti nanti nilai yang ini. Dikurangkan dengan An kurang 2 dikalikan dengan Xn. An kurang 2 berarti nilai yang ini. Kita kalikan nanti dengan nilai Xn-nya. Dengan nilai yang ini. Dikurangkan dengan An kurang 1 berarti nilai yang ini. Kita akan kalikan dengan nilai Xn kurang 1. Oke. Nah berarti setelah kita tahu seperti itu kita bisa masuk ke dalam rumusnya. Berarti Bn kurang 2. Oke, kita lihat B-nya. Bn kurang 2 atau B1-nya. B1-nya di sini adalah 5. Dikurangkan dengan berapa? An kurang 2. Oke, ini An. Ini An-nya. Ini An kurang 1. Ini An kurang 2. An kurang 2 negatif 1. An kurang 2 negatif 1. Dikalikan dengan Xn. Xn-nya di sini adalah 3. Berarti dikalikan dengan 3. Kemudian dikurangkan dengan Ax. Dikurangkan dengan An kurang 1. An kurang 1. An kurang 1 di sini. An kurang 1 nilainya adalah 3. Dikalikan dengan berapa? Xn kurang 1. Xn kurang 1 nilainya adalah 2. Berarti dikalikan dengan 2. Dibagikan dengan An. An-nya yang ini, nilai An-nya di sini adalah 2. Sorry. Ini 2 ya. Ini 2. Oke, berarti bisa kita lakukan prosesnya ya. Kita kalikan dulu di dalam kurungnya. Negatif 1 dikalikan dengan 3. Negatif 1 dikalikan dengan 3, negatif 3. Kemudian karena dia di sini ada positif, nanti dia menjadi, karena di sini ada negatif, maka dia akan menjadi positif. Kemudian 3 kali 2, 6. Berarti nanti dikurangkan dengan 6. Maka di sini ada 5 tambah 3 dikurangkan dengan 6. 5 tambah 3, 9. 9 kurang 6. 5 tambah 3, 8. 5 tambah 3 itu adalah 8. 8 dikurang 6. 8 kurang 6 itu adalah 2. Berarti kita bagikan 2 bagi 2 nilainya adalah 1. Maka dari persamaan yang ini, didapatkan adalah nilai X-nya, nilai X1-nya itu. Oke, nilai X1-nya atau nilai X-nya itu adalah nilainya 1. Sedangkan nilai X2-nya itu adalah 2, sedangkan nilai X3-nya itu adalah 3. Oke. Kemudian untuk melakukan pengujiannya ini benar atau tidak, ini kita masukkan dia ke dalam ini. Oke. Kita harus masukkan dia nilai ini ke dalam ini untuk proses pengujiannya. Apakah benar bahwasannya nilai yang ini, nilai X1-nya yang itu adalah 1, nilai X2-nya adalah 2, dan juga nilai X-nya adalah 3, memenuhi daripada persamaan pada sistem persamaan linear ya. Mungkin itu kira-kira yang bisa dijelaskan terkait dengan materi sistem persamaan linear yang dimana proses penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss.